Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu mau absen dulu ya. Okta, Ada. Pikachu, Ada. Anissa, Ada. jadi semua ya. Ya. Ibu mau tanya, kalian suka nonton film nggak sih? Suka. Film apa? Rusa. Bisa suka nonton film apa? Filipin. Filipin. Terus kalian pernah nonton film Jurassic Park belum? Pernah. Ada. Nah, di Jurassic Park itu ada apa aja? Dinosaurus. Hmm. Dinosaurus. Nah, dinosaurus itu hidup di zaman apa sih? Purba. Terus sekarang kenapa dinosaurus itu udah nggak ada? Punah. Punah. Kenapa punah? Nggak tahu. Nggak tahu. Baik. Nah, kita nanti akan membahas itu ya, kenapa kok dinosaurus bisa punah. Nah, ini sekarang materi kali ini adalah apa? Evolusi. Evolusi itu apa sih? Evolusi adalah cabang biologi yang membahas tentang asal-usul makhluk hidup. Nah, pengertian evolusi secara umum itu adalah berasal dari kata Latin evol yang artinya membentuk. Nah, dalam bidang biologi yaitu suatu proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang lama. Terus akibat dari evolusi itu sendiri, satu, kepunahan suatu jenis makhluk hidup, contohnya kayak dinosaurus tadi. Kemudian adanya perkembangan jenis baru, muncul spesies-spesies baru. Kemudian juga ada kekerabatan di antara makhluk hidup yang berbeda jenis. Misalnya kayak pohon melinjo dengan pohon apa gitu, dia beda pohonnya, tapi dia punya kekerabatan. Nah, selanjutnya ada 3 teori besar evolusi menurut para ahli yang kita bahas kali ini. Ada 3, sebenarnya ada banyak, tapi kita bahas 3 saja, yaitu Jean-Baptiste Lamarck atau biasa dengan dipanggil Pak Lamarck, kemudian Charles Darwin, dan August Weismann. Pendapat dari Jean-Baptiste Lamarck itu bahwa makhluk hidup selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya kayak bebek. Bebek itu dia di kakinya ada apanya? Selaput. Selaputnya untuk apa? Berenang. Nah, kenapa bebek itu punya selaput? Karena digunakan untuk berenang dan mencari makanan di air. Kemudian kalian tahu burung elang dan burung pipit? Tahu. Paruhnya berbeda atau sama? Beda. Kenapa? Karena makanannya berbeda. Nah, tadi kan contoh makhluk hidup yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian ada lagi makhluk hidup yang dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia akan mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Di sini Lamarck itu mencontohkan bahwa dahulu kala semua jerapah itu memiliki leher yang pendek. Kemudian karena daun-daun pohon yang dijadikan makanan oleh jerapah itu kan lama-kelamaan dia akan habis yang di bawah ya. Dia daun-daunnya menjadi yang tinggal di atas. Kemudian si jerapah ini harus meregangkan Otot lehernya. Pinter meregangkan otot lehernya agar bisa mencapai makanannya. Nah, lama-kelamaan dari aktivitas tersebut, leher jerapah itu lama-lamaan jadi panjang. Nah, sampai di sini kan jerapah jadi beranak pinak nih ya. Nah, karena beranak pinak itu, anak-anak jerapah itu ternyata yang lahir itu adalah leher yang panjang mengikuti induknya waktu itu. Itu menurut dari Lamarck. Kemudian kalau pendapat Charles Darwin beda lagi. Charles Darwin itu berpendapat bahwa semua makhluk hidup itu berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Jadi menurut Charles Darwin itu di masa lalu, zaman dahulu, jerapah itu sudah ada yang leher panjang dan leher pendek. Terus karena namanya pohon-pohon yang dijadikan makanannya itu kan lama-kelamaan daunnya tinggal yang di tinggi gitu. Nah, itu yang lehernya panjang dia masih bisa makan, sedangkan yang lehernya pendek
dia tidak bisa makan, akhirnya mati. Jadi yang tinggal tersisa di bumi ini adalah jerapah yang berleher panjang atau yang dinamakan dengan seleksi alam. Ya, selanjutnya adalah pendapat dari August Weismann. Nah, August Weismann ini menentang teori Lamarck. Dia kan tadi teori Lamarck itu kan bahwa makhluk hidup itu akan menyesuaikan lingkungannya atau akan berubah sedikit demi sedikit ya. Nah, dia itu menentang yang teori akan berubah sedikit demi sedikit ini. Jadi Lamarck itu dia melakukan percobaan. Dia melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus jantan dan betina. Jadi ekor tikus jantan dan betina itu dipotong, kemudian dikawinkan dan melahirkan anak. Nah, ternyata anaknya itu dia tetap mempunyai ekor. Jadi kaget si August Weismann ini, loh kok anaknya tetap berekor padahal induknya sudah tidak berekor. Padahal kalau menurut dari teori Lamarck itu keturunan si tikus nanti adalah tikus yang tidak berekor. Tapi ternyata dikawinkan lagi, dipotong lagi ekornya, selama bergenerasi-generasi ternyata anaknya, cucu-cucunya tetap memiliki ekor dari tikus ini. Jadi kesimpulannya di sini August Weismann itu memberikan kesimpulan bahwa perubahan salah satu buah akibat pengaruh lingkungan tadi, misalnya dipotong atau menunjukkan leher serta memiliki panjang, itu tidak diwariskan melalui keturunan. Jadi evolusi ini menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Misal jerapah berleher pendek dan jerapah berleher panjang itu dikawinkan dan lebih identik sifat yang berleher panjang. Akhirnya anak-anaknya adalah jerapah berleher panjang. Jadi lama-kelamaan jerapah yang berleher pendek akan punah dan tinggal jerapah yang berleher pendek. Itu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, Ibu punya suatu games loh. Wah, game apa? Nah, Ibu tuh punya namanya games picture and picture. Jadi di sini Ibu akan menempelkan 3 gambar. Kemudian kalian akan dibagikan masing-masing 1 gambar dan nanti kalian akan mencocokkan gambar yang kalian pegang dengan gambar yang ada di papan tulis. Sekarang Ibu akan bagi gambar secara acak. Ini buat Pikachu, Okta, dan Anissa. Baik, Ibu tempelkan dulu ya gambarnya. Nah, silahkan kalian cermati gambar yang ada di situ, kemudian ingat-ingat lagi apa yang kalian catat tadi, apa yang kalian pelajari tadi, evolusi apa saja yang diselesaikan oleh 3 tokoh ini. Kemudian nanti kalau yang sudah menemukan jawabannya silahkan ditempel. Bagi yang nanti jawabannya benar, dapat sesuatu dari Ibu. Yang jawabannya salah, hati-hati, nanti ada hukumannya. Silahkan dibikin dulu. Baik, yang sudah menemukan jawabannya silahkan untuk maju ke depan. Mungkin Okta? Ayo, tinggal di mana? Di bawahnya lagi. Bawahnya. Ya. Kenapa Okta memilih teori jerapah ini? Karena menurut Lamarck pada awalnya Apa ya? jerapah memiliki leher yang pendek. Kemudian Karena daun yang dijadikan makanan ada di pohon-pohon yang tinggi, maka jerapah tersebut menarik otot lehernya untuk menjangkau makanannya. Kemudian apa ya? Kemudian jerapah tersebut dapat menjangkau makanannya Dan memiliki dan memiliki leher yang leher yang panjang. Terus anak keturunannya bagaimana?
anak keturunannya dari generasi ke generasi, leher jerapah tersebut tetap panjang. Jadi kesimpulannya nanti anak keturunannya lehernya panjang ya, tidak ada lagi jerapah yang pendek. Ya, begitu. Pintar. Tepuk tangan buat Oka. Ya, siapa lagi yang sudah menemukan jawabannya? Yanisa. Charles Darwin. Ya. Kenapa Nisa memilih teori ini untuk Charles Darwin? Karena menurut Charles Darwin pada zaman dahulu itu sudah ada jerapah yang berleher pendek dan panjang. Tapi lama-kelamaan daun yang di bawah itu sudah pada habis, tinggal yang di atas doang. Terus yang berleher pendek itu tidak dapat menjangkaunya, sehingga jerapah yang berleher pendek itu mati. Tapi yang berleher panjang itu tetap dapat menjangkau makanannya, sehingga bisa dapat bertahan hidup. Pintar. Tepuk tangan buat Anissa. Nah, selanjutnya Pikachu. Ya, kenapa Pikachu memilih teori ini untuk August Weismann? Karena August Weismann membuktikan teori Lamarck dengan memotong ekor tikus, dan tikus tersebut tetap mempunyai keturunan yang berekor. Terus August Weismann memotong lagi ekor keturunan tersebut dan mengawinkan lagi tikus tersebut dan tetap memiliki ekor. Ya, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya meskipun ekornya dipotong, tapi anak-anaknya tetap berekor. Jadi teori dari August Weismann tadi apa? Membantah teori Lamarck. Itu pintar. Tepuk tangan buat Pikachu. Baik. Sampai di sini kita paham ya bareng-bareng apa teori dari ketiga tokoh besar ini. Nah, nanti kalian bisa namanya mempelajari lagi, dan ibu akan memberikan tugas. Ya, dicatat, bisa dicatat. Jadi tugasnya adalah menggambar teori-teori dari tokoh-tokoh tersebut. Jadi yang digambar cuma teorinya saja, gak perlu bagus-bagus, jerapahnya gak perlu bagus-bagus. Ini digambar ulang nanti sambil dijelaskan secara singkat ya. Nah, ibu hampir saja lupa. Tadi kan ibu bilang ya yang jawabannya benar akan mendapatkan reward. Ibu punya beberapa bingkisan nih buat kalian. Nih buat Okta, buat Pikachu, buat Anissa. Jangan dilihat, sama-sama. Jangan dilihat dari besar kecilnya ya. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Ismailiani sebagai guru. Saya Nisa Nurul Aini sebagai siswa. Saya Pikachu sebagai siswa. Saya Oktaviani sebagai siswa. Halo bro, sebagai kameramen.